Kalau orang Ende berbangga sebagai tempat atau kota lahirnya Pancasila atau tempat Bung Karno berpikir Pancasila, maka pertanyaannya ialah apakah Ende sendiri menghayati itu? Apakah kehidupan di Ende sendiri mencerminkan itu? Apakah orang Ende sendiri memang adalah Pancasilais sejati? Jadi bagaimana kita mendamaikan itu? Caranya sederhana. Akui bahwa ada orang lain yang berada dengan situasi yang demikian, lalu terima dia. Kalau sudah seperti itu, proses selanjutnya itu pasti damai. Tidak ada perdebatan sana-sini karena dia menghujat misalnya, atau mungkin dia menghina Tuhan kami. Itu karena kita terlalu terpaku dengan Tuhan yang ada dalam kepala kita. Ketika Bung Karno menginjakan kaki di Ende pada tanggal 14 Januari 1934, itu Ende memang satu tempat yang sangat terpencil, dan karena itulah Belanda membuang Bung Karno ke Ende. Tapi Ende sendiri masyarakatnya sudah merupakan masyarakat majemuk. Situasi keanekaragaman di Ende membantu beliau untuk mengembangkan pikiran-pikiran itu. Bergaul dengan rakyat jelata yang beraneka, tetapi juga bergaul dengan kelompok intelektual yang notabene adalah para misionaris, ya, di mana dia mendapat atau dia diberi perspektif lain dalam pemikirannya, yaitu perspektif universal. Karena itu, keberagaman yang memang sebetulnya, ide keberagaman yang memang sebetulnya sudah ada dalam diri Bung Karno itu, betul-betul kita harus akui dan tidak bisa disangkal, betul-betul mendapat tempat persemaiannya di Ende. Memang butir-butir Pancasila yang kita kenal kemudian tidak seperti itu ketika Bung Karno mulai. Tapi butir-butir itulah yang memang kemudian berkembang, ya, butir-butir itulah yang kemudian dimatangkan. Dan itu diakui sendiri oleh Bung Karno bahwa di tempat inilah, mungkin masih ingat dulu di bawah di tempat sekarang di mana ada tempat renungan Bung Karno itu, di situ ditulis ada prasasti yang mengutip kalimat dari Bung Karno sendiri. Di tempat inilah, di Pancasila itu ditemukan. Apa yang kemudian dia dapat dari Ende sebagai inspirasi, apa yang kemudian dia temukan di Ende sebagai pantulan dari apa yang dia sudah pikirkan, apa yang kemudian dia coba kembangkan di Ende, itu dibawa ke tingkat nasional karena memang dia berjuang untuk kemerdekaan. Jadi dia berpikir, dia berada di Ende, tapi pikiran dia ialah Indonesia sebetulnya. Setahu saya itu bahwa pesantren ini didirikan resminya itu 1981. Mulai dari keprihatinan dan dorongan seorang pastor yang saya masih ingat. Dan saya waktu itu sudah SMP kelas 1. Jadi saya banyak mengingat. Jadi pesantren ini sendiri itu 81, tapi sebelumnya itu sudah ada SMP, SMA. Jadi pesantren itu merangkum dari semua yang ada. Jadi baru dikatakan pondok pesantren. Tapi awalnya itu SMP duluan. Jadi Bapak bergerak dari SD, SMP, SMA. Tapi Bapak sering bicara, andaikan satu anak, dia pulang, dia mewartakan bahwa kenapa sih harus ada perbedaan, harus ada
perkelahian, harus ada macam-macam di luar sana hanya karena perbedaan. Kalau satu anak saja dia pulang ke kampung dengan mewartakan bahwa kami di pesantren saja hidup dengan banyak suster yang keluar masuk, banyak para SWD suster yang keluar masuk, kami sudah terbiasa. Kalau satu anak saja dia bisa mewartakan ini di kampungnya, itu luar biasa indahnya. Jadi di saat itu dia sendiri bangkit di situ bahwa saya ini loh yang sasi hidup di pesantren. Kami ini bukan sekolah biasa, tapi kami itu di pesantren yang setiap hari mengedepankan nilai-nilai agama duluan. Kami bisa berhidup dengan orang yang beda. Dan setiap hari ketemu dengan semua para biarawan yang masuk. Jadi bukan, minta maaf dalam ini bukan orang-orang Katolik yang biasa saja, tapi ini tokoh loh, tokoh misionaris yang masuk saja kami tidak ada apa-apa. Baik, nama saya Frater Aurelius Maurice Nikmat, SVD. Biasa dipanggil Frater Morgan. Sekarang saya sedang menjalani satu masa yang disebut sebagai tahun orientasi pastoral atau lebih dikenal dengan TOP. Jadi tahun ini merupakan tahun di mana frater calon imam itu menjalankan satu bentuk praktek pastoral, terjun ke gereja-gereja, paroki, lalu atau ke lembaga-lembaga pendidikan, dan juga ke tempat di mana saja dia diutus untuk langsung mengalami secara real bagaimana hidup bersama umat, hidup di tengah komunitas-komunitas yang lain, seperti itu. Ada yang masih ingat pelajaran 2 minggu lalu? Kalau tidak salah saya beri kata ini. Mungkin seseorang bisa baca? Pastinya salah satu alasan kenapa saya bisa di sini itu yang pertama karena keputusan dari pemimpin kongregasi SPD wilayah Ende. Jadi kami punya provinsial yang menentukan, lalu bersama dengan para pastor, dewan rumah, dan mereka semua yang punya tugas untuk memutuskan itu. Mereka menentukan saya untuk menjalani tempat praktek di pesantren Wali Songo ini. I am so dizzy. Coba sama-sama. I am so dizzy. Oke. Saya kaget karena saya tidak duga bahwa saya akan top di sini. Tapi kemudian karena alasan lain, alasan yang menurut saya paling penting bahwa saya harus pergi praktek karena saya notabene saya adalah calon imam. Jadi saya harus pergi. Entah alasan apapun, saya tidak bisa membatalkan tempat ini untuk mengikuti keinginan pribadi saya. Jadi atas nama pribadi dan juga atas nama kepentingan Serikat Sabda Allah, jadi saya harus pergi ke tempat top, yaitu tempatnya di sini. Garden. Gate. Ground floor. Kaget tidak kaget sih, karena suasana seperti ini saya juga sudah pernah rasa sebelumnya. Tapi yang penting bagi saya itu menarik sih. Bagi saya itu menarik. Saya rasa menarik sekali. Karena cuma saya sendiri yang bisa ada di tempat ini. Artinya saya diberi kesempatan untuk masuk secara langsung berada bersama dengan saudari-saudara yang beragama Muslim. Awalnya karena kekurangan guru, kemudian tetap kembali nanti masalah ekonomi belakangnya. Keprihatinan banyak, guru yang tidak masuk. Kemudian berceritalah Abah sama pimpinan biara bahwa tolong bantu saya dengan mengirim beberapa guru atau suster dari SVD. Tradisi mengirim frater ke pesantren sudah berlangsung lebih dari 20 tahun ya. Dan terlepas dari segala pemikiran yang lain, yang pasti bagi gereja Katolik, dialog dengan agama lain itu sangat penting.
Dan Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan seperti gereja itu tidak akan ada tanpa dialog. Atau gereja itu, khususnya gereja Katolik, tidak akan punya arti kalau tidak ada dialog. Karena agama Kristen itu lahir karena ada dialog antara Allah dan manusia. Jadi apa yang dibuat oleh SVD sebetulnya masih dalam bingkai bahwa gereja mempunyai kewajiban menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang mampu berdialog dengan siapa saja, terutama untuk di ND dengan saudara-saudara yang beragama Islam. Pertimbangan seperti itu pasti ada, lalu kemudian ditanyakan kepada masing-masing, dan yang bersedia dia akan datang, dan karena mereka datang karena pilihannya sendiri, dengan demikian mereka akan bekerja all out dan menerima segala kekurangan yang ada di pesantren dan memulai membayangkan apa yang mereka juga harus bisa buat di sana. Tuesday. Jangan takut terlihat buruk ya kalau ucap bahasa Inggris. Hal yang paling besar, hal yang paling luar biasa saya temukan di sini itu satu bentuk sikap di mana kita saling menghormati. Sikap itu yang saya rasa sangat kuat di sini. Baik dari pemimpinnya yang senior ada di sini, kemudian para santrinya, itu mereka semua itu memberikan satu bentuk penghormatan yang saya rasa tulus, tanpa pandang bulu. Jadi itu yang semacam menjadi batu yang menampar saya, batu yang menyemangati saya lagi bahwa saya ternyata selama ini terhadap sesama saya tidak bersikap seperti itu, bersikap sama seperti mereka yang mereka buat kepada saya gitu. Itu sih poin paling besar yang saya rasakan di sini, itu bagaimana saling menghormati antar sesama dan sesama yang berbeda. Come on. Saturday. Tugas saya sekarang ini saya anggap sebagai sebuah perutusan. Sebagaimana Yesus Kristus mengutus para muridnya untuk pergi mewartakan Injil, mewartakan sukacita ke segala bangsa, demikian pula saya diutus oleh SVD untuk mewartakan sukacita, kebaikan, lalu nilai-nilai Injil yang baik, pokoknya keharmonisan, kegembiraan, sukacita, apa segala macam itu kepada semua orang. Tidak tertutup kemungkinan untuk mereka yang non-Kristen kan, untuk semua, untuk merangkul semua. Itu perutusan. Kemudian yang kedua, istilahnya apa nih? Pewartaan cinta. Itu bentuk nyata untuk cinta sih sebenarnya. Jadi saya selama ini belajar teori banyak tentang filsafat, lalu belajar banyak tentang keagamaan, tapi saya merasa mati ketika saya tidak mampu berbuat sesuatu. Iman tanpa perbuatan mati, maka apapun yang saya baca, apapun yang saya pelajari, tanpa saya berbuat cinta yang nyata, itu saya rasa hampa sekali. Jadi momen ini tuh dua tuh, pewartaan dan juga pengungkapan cinta yang real. Dengan adanya frater di sana, dia juga bisa menjadi kontak person bagi kami kalau lakukan kegiatan di sana. Dia memperlancar segala urusan yang berhubungan dengan dialog tadi. Karena itu frater ada di sana, kami juga sering mengunjungi frater di sana dan juga mengunjungi mereka. Karena frater yang bekerja di sana tinggal di sini, mereka dari sana juga sering sekali datang ke sini. Kadang-kadang duduk makan bersama dengan kami di kamar makan, atau saling ngobrol, atau menonton televisi bersama-sama. Dengan demikian kami merasa bersatu dengan mereka. Ya, tugas yang saya jalankan sekarang ini adalah wujud nyata cinta kasih Tuhan. Yang menjadi bentuk cinta yang paling nyata itu ketika saya mempunyai sesuatu yang ada dalam diri saya, bukan materi atau apa, tapi kemampuan yang saya beri secara total. Jadi dengan adanya tugas ke sini, saya memberikan seluruh apa yang saya miliki kepada teman-teman, saudara-saudari yang ada di pondok pesantren ini. Jadi saya kira
itu bentuk nyata dari cinta kasih Tuhan yang saya bisa berikan kepada mereka. Dulu Indonesia tidak menghadapi banyak masalah tentang kehidupan beragama. Indonesia tidak banyak menghadapi masalah tentang eksklusivisme dari kelompok tertentu. Sekarang kita lihat Indonesia menghadapi masalah radikalisme. Indonesia menghadapi masalah bagaimana ada kelompok-kelompok yang menganggap dirinya unggul, hebat. Tapi Ende, sejauh yang saya lihat, dan baik ketika saya dulu masih sepenuhnya bekerja di Ende, maupun ketika saya sudah bekerja di negeri orang, di Jepang, dan sekarang saya kembali ke Ende, saya masih menemukan Ende yang aman, Ende yang rukun, Ende yang tentram. Jadi orang-orang Ende sendiri yang seperti yang saya harapkan harus membuktikan bahwa ini sungguh-sungguh tempat Pancasila berkecambah, tempat Pancasila bertumbuh, tempat butir-butir Pancasila disemai. Dan karena itu orang-orang Ende harus menjadi Pancasilais sejati. Dan saya kira Ende masih menunjukkan itu, Ende masih memberi bukti nyata tentang itu. Jadi untuk Ende sendiri saya rasa sudah bagus. Ende ini sudah kesininya sudah mulai bagus, damainya, hidupnya sudah mulai bagus. Hanya untuk generasi-generasi kita berikutnya yang perlu kita tanamkan ke mereka bahwa Ende ini tidak lepas dari apapun. Kita tetap perbedaan ini yang membuat kita tuh Ende tuh kaya sih sebenarnya. Menjadikan contoh untuk Indonesia, untuk lainnya. Lihatlah Ende sebagai suatu percontohan bahwa kekayaan itu tidak serta-merta dilihat dari banyaknya ini itu ya. Lihat kami di pesantren, tapi kami bangga, kami kaya dengan saudara. Kami kaya dengan semua yang ada di Ende sekarang bersama kami. Kami hidup dengan para biarawan, bukan saja dari Katolik, tapi kami sekarang dengan Protestan, Kristen, Hindu, Buddha, itu semua belajar di sini, datang bersama kami. Indah sekali yang kami rasakan. Dari hasil perenungannya selama di Ende, Bung Karno juga merumuskan Pancasila dengan menyertakan unsur religius. Hal ini terlihat dalam prinsip ketuhanan yang Maha Esa yang ditawarkannya sebagai dasar negara, namun lebih bersifat sosiologis. Beliau menghormati cara beribadah setiap pemeluk agama yang berkembang di Indonesia. Beliau tidak menawarkan prinsip ketuhanan berdasarkan agama tertentu, demi memberikan kebebasan pada umat beragama untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing. Saya ingin kembali ke masa ketika Bung Karno, Bung Hatta memulai republik ini. Pada waktu itu, para politisi, meskipun ada perbedaan pendapat, tapi mereka tetap saling menghargai. Pada waktu itu, kelompok-kelompok masyarakat, meskipun jelas ada kepentingan masing-masing, tapi tidak pernah mempertentangkan. Perbedaan tidak boleh menjadi pertentangan. Perbedaan justru untuk saling melengkapi. Jadi mungkin bangsa Indonesia mulai melihat inti dari kebinekaan kita. Berbeda, tapi tetap satu menuju kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dan negara Indonesia yang sejahtera itu. Kalau boleh saya berkomentar, menurut saya itu kita terlalu menyibukkan diri dengan membangun satu gambaran Tuhan yang seperti ini, yang harus seperti ini. Dari kepercayaan sekian mengharuskan Tuhannya seperti ini, kepercayaan sekian mengharuskan Tuhannya seperti ini. Toh memang ada konsep Tuhan masing-masing, tetapi yang menjadi persoalan, dan persoalan itu makin besar, kalau
masing-masing dari kita meributkan apa yang ada dalam kepala kita. Artinya Tuhan yang kita bangun dalam imaji itu, kita bangun dalam pikiran itu, kita saling perdebatkan. Itu yang menjadi permasalahan. Sehingga kita itu bisa akur kan. Jadi bagaimana kita mendamaikan itu? Caranya sederhana. Akui bahwa ada orang lain yang berada dengan situasi yang demikian, lalu terima dia. Kalau sudah seperti itu, proses selanjutnya itu pasti damai. Tidak ada perdebatan sana sini karena dia menghujat misalnya, atau mungkin dia menghina Tuhan kami. Itu karena kita terlalu terpaku dengan Tuhan yang ada dalam kepala kita. Kami tetap Islam, para misionaris, para tetap dengan jalannya sendiri-sendiri, jadi tidak ada nyatanya sampai hari ini tetap sendiri-sendiri, tetap kami berjalan. Kami tetap Islam yang kami jalani kewajiban kami, para biarawan juga tetap berjalan, jadi yang kami di sini kemanusiaannya, perbedaannya ya, persaudaraannya itu luar biasa, indahnya bagus di sini. Untuk Ende itu luar biasa. Ayo dong Indonesia, kita dari kami yang kecil ini, kita sama-sama. Kalau pingin datang di pesantren, lihatlah, mari kita jangan sehari 2 hari, lihatlah adik-adik saya ini, mereka tidak punya tingkat kecerdasan tinggi, tapi mereka punya semangat kemanusiaan, semangat lihat dari perbedaan, itu yang kami punya di sini. Pesannya sederhana saja untuk kita semua, umat Kristen dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama menjaga tali persaudaraan itu. Mari kita enyahkan semua konsep-konsep yang merintangi persatuan, konsep-konsep yang membuat kita akhirnya pecah belah. Semuanya terarah pada pengungkapan kasih dan juga cinta. Sebab cinta dan kasih itu kalau hanya di kata-kata itu rasanya menjadi tidak bermakna. Tapi kalau kita sanggup untuk amalkan itu, kita ejawantahkan itu ke dalam satu perbuatan yang nyata, meskipun sederhana, dia mampu menimbulkan kesan yang luar biasa.